Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Iya, Bu. Silakan dipimpin ketua kelas. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Di sini ada yang nggak masuk? Apa masuk semua? Masuk semua, Bu. Oh, masuk semua. Alhamdulillah ya. Ya. Sekarang tes reading dulu ya. Ya, Biar Bu. kalian semangat. Ya. Daripada pagi-pagi soalnya. Ayo. Kalau ibu bilang tepuk satu, gitu. Satu. Tepuk dua. Oh, dua. Iya, ya, Bu. Tepuk tunggal, gitu ya. Oh, iya. Oke. Ayo. Velocity gini ya, Bu. Kalau ada velocity-nya di sini. Ya. Oke. Siap? Siap. Oke, fokus ya. Tepuk tunggal. Ya. In. Ayo baiklah, apa terus ini? Ayo, yang semangat, yang fokus. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tunggal, tepuk satu. Baiklah. Ayo baiklah, yang fokus. Tepuk satu. Oke. Sekian. Ela elu. Sudah siap? Pelajaran. Ini fotokan aku sama Bella. Siap. Dengar Iya, siap, Bu. Apa, Bu? Apa? Sudah siap? Siap. Belajar hari ini. Siap, Bu. Oke. Siap, Bu. Ada yang tahu materi yang kemarin apa? Masih ingat? Masih, Bu, penjajahan samudra ya. Ya. Apa itu penjajahan samudra? Penjajahan samudra ini merupakan ekspansi dan penjajahan Eropa melalui jalur laut, didorong oleh motif ekonomi seperti rempah-rempah, sumber daya, teknologi, pelayaran yang maju, dan praktik kolonialisme yang brutal. Proses ini mengakibatkan perubahan politik dan sosial besar di wilayah jajahan, memicu perlawanan lokal, dan memiliki dampak global jangka panjang yang masih terasa hingga saat ini, Bu. Ya, penjajahan Eropa di Nusantara yang awalnya berfokus pada rempah-rempah justru memicu kesadaran nasional dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Perlawanan besar-besaran, pengaruh ide-ide liberal Eropa, dan upaya modernisasi berbasis pendidikan dan organisasi masyarakat semuanya berkontribusi pada kemerdekaan Indonesia ya. Nah, sekarang Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran kita ya. Iya, Bu. Kita akan membahas ini tentang pergerakan kebangsaan menuju kemerdekaan. Nah, tujuannya itu untuk memahami sejarah pergerakan Indonesia dari masa ke masa dan mengenal tokoh-tokoh penting dalam pergerakan Indonesia dan menganalisis peran pergerakan Indonesia dalam mencapai kemerdekaan ya. Oke, lanjut ya. Nah, ada yang tahu bagaimana perkembangan organisasi pergerakan Indonesia pada masa penjajahan? Ada yang tahu? Ila, Mbak Mary, Mbak Bella, ada yang tahu? Dan yang lain-lain ada yang tahu? Apa? Bagaimana perkembangan organisasi pergerakan di Indonesia pada masa penjajahan? Belum tahu. Ada yang tahu? Belum tahu. Belum. Nah, Cuma suruh. ya. Kita satu lagi. Pergerakan itu perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan awalnya bersifat kedaerahan, namun sering bertumbuhnya pada
Ngerti? Ngerti, Bu. Paham ya? Yau, paham. Nah, ini untuk mengetahui berbagai perlawanan rakyat Indonesia demi memperjuangkan kemerdekaan. Perhatikan ya, ini ada satu faktor penyebab pergerakan nasional. Nih, ya. Nah, pergerakan nasional di Indonesia muncul sebagai bentuk proses terhadap penindasan kolonial. Sumpah Pemuda 2000, ya Allah. Nah, ini faktor penyebab pergerakan nasional. Pergerakan nasional itu di Indonesia muncul sebagai bentuk proses terhadap penindasan kolonial. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 menjadi bukti persatuan dan tekad para pemuda untuk mengusir penjajah melalui perjuangan nasional. Penindasan kolonial menjadi latar belakang utama bagi munculnya pergerakan ini, ya. Ya, Bu. Nah, selanjutnya ada organisasi pergerakan nasional. Ada yang tahu ini gedung apa? Stovia. Nah, iya. Itu gedung Stovia ya. Nah, itu apa dari depan? Itu perkiraan 1920 ya. Tahun Iya. 1920. Nah, disitulah tempat berdirinya Budi Utomo, organisasi pelopor kebangsaan Indonesia. Di situ berdiri. Nah, gambar di samping merupakan salah satu peninggalan yang sangat penting bagi kebangkitan nasional Indonesia. Gedung bekas Stovia ini dulunya itu sekolah kedokteran khusus pribumi yang dijadikan museum kebangkitan nasional di Jakarta. Ini menjadi pengingat perjuangan rakyat Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan. Tonggak pergerakan nasional yaitu pada tanggal 20 Mei 1908 yang selalu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional merupakan hari lahir Budi Utomo. Ya, Ya, Bu. paham? Paham. Paham. Siap, paham. Selanjutnya ada pergerakan pada zaman pendudukan Jepang. Nah, ini bangsa Indonesia telah melakukan 60. sebagai upaya untuk menanggapi kebijakan Jepang. Semoga kita bisa didengar. Propaganda Jepang sama sekali tidak mengetahui para tokoh perjuangan untuk percaya kurang diri baru saja. terus aku. Bagaimanapun kita sadar bahwa Jepang adalah penjajah ya. Jadi orang raman jadi. Bukan mereka sengaja memanfaatkan organisasi pendirian Jepang sebagai alat untuk meraih Indonesia merdeka. Beberapa Mending yang bentuk baru. perjuangan pada zaman Jepang yaitu ini ada ya. Apa, Bu? Nah, memanfaatkan organisasi bentukan Jepang. Kelompok yang bekerja sama dengan penjajah Jepang disebut kolaborator yang menggunakan pendekatan diplomasi tokoh-tokoh seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Raja Dewantono ya. 39. Dan Mas Mansur memanfaatkan organisasi putra untuk berkomunikasi dengan rakyat dan mengkampanyekan nasionalisme. Namun, ada namanya ya. Namun, pemerintah Jepang membubarkan putra dan menggantikan dengan
Syarifuddin. Gerakan ini bersifat rahasia, memantau perang Pasifik melalui radio ilegal dan dikenal sebagai golongan radikal karena penolakan kompromi dengan penjajah. Nah, di sini ada dua tokoh nih. Iya. Nah, ini Sultan Syahrir dan ini Amir Syarifuddin ya. Iya, Bu. Iya, Ibu. Selanjutnya ada perlawanan bersenjata. Mbak, tolong ya didengerin ya. Iya, Bu. Jangan ramein dulu ya, tolong didengerin. Tolong fokus dulu ya. Jangan, ayo Mbak. Mau ditaruh ke ini. HP-nya. Ya, tolong dulu ya. Nah, ini ada perlawanan bersenjata. Selain itu, terhadap perlawanan bersenjata yang dilakukan bangsa Indonesia diantaranya sebagai berikut. Ada perlawanan rakyat Aceh menentang peraturan-peraturan Jepang dan ada perlawanan Singaparna, Jawa Barat menentang Seikereng yakni menghormati Kaisar Jepang dan ada perlawanan Indramayu, Jawa Barat menolak pungutan padi yang terlalu tinggi dan yang terakhir ada perlawanan peta di Blitar, Jawa Timur. Perlawanan peta merupakan perlawanan terbesar yang dilakukan rakyat Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Nah, bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Bu. Bisa dimengerti? Bisa. Bisa. Cepet, Ci. Materimu banyak. Ya. Apa itu buat outfit ke Malang? Pasti bunga. Kalau Itu ya kayak pengarah gitu. masih ada yang belum dimengerti, Buat ke Malang. tolong ditanyain. Iya, Bu. Mengerti kok, Bu. Ngerti ya? Iya. Sebelumnya Apa LKPD? Nah, ini ya. Kayak Ibu pada akan jajan. memberikan tugas nih. Tapi promo. kan waktunya udah mepet nih ya. Ya. Udah mepet waktunya. Nanti ibu ngasih lembar LKPD, Iya. tapi dikerjakan di rumah ya. Oh iya, Bu. Iya, Bu. Soalnya waktunya itu udah mepet gitu. Ya udah. Agak ya, Le. Jangan ketawa terus kalian ya. Iya, iya. Itu Dewe materinya. tugasnya dikumpulkan minggu depan. Iya. Ya. Jangan lupa dikerjakan di rumah. Aman, Bu. Perempuan. Tugasnya lanjut. Kesimpulan. Ada yang bisa menyimpulkan dari materi ini tidak tentang ada yang bisa menyimpulkan tentang materi pergerakan kebangsaan menuju kemerdekaan? Gak ada. Gak ada, Bu. Baca aja. Nah, kita simpulkan bareng-bareng ya. Ya. Iya, Bu. Nah, perjuangan kemerdekaan Indonesia diawali dengan perlawanan kedaerahan yang dimulai berkembang menjadi gerakan nasional yang terorganisir, ditandai dengan Sumpah Pemuda 1928 dan berdirinya Budi Utomo pada 1908 di bawah pendudukan Jepang. Perlawanan dilakukan melalui berbagai strategi, termasuk
Ya, Bu. Oke ya. Oke. Iya, ini cantik ini padahal simple cardigan. Baik. Siapa? Simple cardigan. Jangan lupa minggu depan ya. Apanya? Pelajari tentang materi kita tentang apa? Konflik ya, Bu. Konflik. Tahu kan konflik itu apa? Udah tahu Bu. Belum, Bu. Kayaknya konflik ini kayak pertengkaran gitu Bu. Iya, perpecahan ya. Sosial itu. Iya. Contohnya aja ya, kayak apa ya? Kayak kalau di sekolah itu kayak apa ya? Ya, perbedaan pendapat itu Ya, juga bisa. pendapat itu bisa ya. Ya, Bu. Pelajari ya di rumah ya. Iya Bu. Ya, Bu. Kayak Jangan lupa semangat terus belajarnya. Ya, Bu. Dan orang tuanya itu membiayai itu mahal-mahal, jangan malas-malasan ya. Nggih, Bu, Ayo nggih. dengerin Mbak Ila ini nggak didengarin ini. Ayo. Jangan lupa lah minggu depan PR-nya dikumpulin. Iya, iya, Bu. Males-malesan ngerjain tugas itu nggak dapat nilai kalian ini. Nggih. Iki koyo kesane tambeng burite jadi. Cukup ya. Cukup banget. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Dipimpin ketua kelas. Ayo. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita tutup Dengan berdoa. membaca bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika ibu ada kata yang kurang sopan atau salah, kurang tepat lah gitu, mohon maaf ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.